Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, kalau kalian semuanya merasa sehat walafiat. Ingat ya anak-anak, karena di tahun ini, di bulan ini sedang musim pandemi COVID-19, maka kita harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak kelas 6 pada semester 1 ini kita memasuki tema 1 subtema 2. Yaitu fokus materinya yaitu ciri khusus tumbuhan dan hewan berserta fungsinya. Mata pelajarannya fokusnya kepada ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati hewan dan tumbuhan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Baiklah, kita mulai saja. Ciri khusus tumbuhan dan hewan berserta fungsinya. Nah, anak-anak, ini hewan namanya hewan bunglon. Dia mempunyai ciri khususnya yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah kulit warnanya atau disebut juga kamuflase. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dari musuhnya atau mengelabui mangsanya supaya dia bisa menangkap mangsanya. Selain itu, dia juga mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Perhatikan anak-anak, ini adalah gambar kelelawar. Kelelawar mempunyai ciri yaitu pertama, di malam hari dia bisa terbang tanpa menabrak karena dia mempunyai kemampuan yang disebut dengan ekolokasi. Dia bisa menentukan benda di mana saja tanpa menabraknya walaupun berterbang dalam kegelapan. Itu yang disebut dengan kemampuan ekolokasi. Yang kedua, kelelawar itu dia salah satu hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi yang mamalia yang bisa terbang itu hanya kelelawar. Yang ketiga, kelelawar dapat mendeteksi mangsanya dari pantulan bunyi. Jadi bunyi itu yang dipantulkan dia dapat menerka di mana mangsanya atau benda itu. Selanjutnya coba perhatikan hewan berikut ini. Ini adalah gambar cumi-cumi. Cumi-cumi mempunyai ciri pertama, dapat menyemprotkan tinta hitam yang dapat mengelabui musuhnya. Tujuannya untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua, memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsanya dan untuk bergerak baginya. Dan yang ketiga, ketika malam hari, cumi-cumi itu bisa memantulkan cahaya sehingga menarik mangsanya untuk mendekat. Selanjutnya kita perhatikan hewan berikut ini. Ini namanya gambar cicak. Cicak ini mempunyai ciri khusus. Yang pertama, dia biasanya dapat memutuskan ekornya. Tujuannya untuk mengelabui musuhnya yang akan memangsanya. Ini disebutnya dengan autotomi. Kemudian cicak juga lidahnya panjang dan lengket, berfungsi untuk menangkap mangsanya. Dan yang ketiga, dia kakinya itu memiliki perekat yang berfungsi untuk menempel di dinding. Hewan yang berikut ini namanya burung hantu. Hewan langka ini mempunyai ciri-ciri. Pertama, dia memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Kemudian yang kedua, burung hantu memiliki sayap yang terdiri dari bulu-bulu yang halus bertujuan agar terbangnya itu tidak bersuara. Dan yang ketiga, hewan ini termasuk hewan nokturnal, artinya hewan yang aktif pada malam hari. Selanjutnya
ini perhatikan, ini adalah gambar walang sangit namanya. Walang sangit mempunyai khusus yaitu memiliki kemampuan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuhnya. Anak-anak, sekarang kita memasuki ciri khusus tumbuhan dan fungsinya. Ini gambar tumbuhan teratai, biasanya hidupnya di air. Ciri khususnya yaitu yang pertama, dia memiliki daun yang lebar dan tipis, biasanya untuk mempermudah penguapan air yang ada pada daunnya. Yang kedua, mempunyai batang berongga untuk menyalurkan udara ke akar. Dan yang ketiga, daunnya itu tipis dan batangnya berongga itu untuk mempermudah teratai mengapung di air. Selanjutnya anak-anak, tumbuhan di samping ini adalah Raplesia atau disebut juga biasanya bunga bangkai. Raplesia itu mempunyai ciri-ciri pertama, dia mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, yang menarik lalat dan serangga mendekat kepadanya sehingga membantu penyerbukan. Yang kedua, dia mempunyai bagian yang dapat memantulkan cahaya yang memandu serangga untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya ini adalah tumbuhan eceng gondok yang biasa hidup di air atau di tempat habitatnya di tempat lembab. Ciri khususnya eceng gondok ini memiliki batang yang berongga dan gembung di bagian pangkal. Fungsinya untuk mempermudah mengapung di air. Di samping Bapak ini gambar tumbuhan putri malu. Putri malu mempunyai ciri-ciri pertama, memiliki batang yang berduri. Yang kedua, daunnya ketika disentuh dia mengatup. Fungsinya untuk mengelabui musuh. Selanjutnya tumbuhan di samping Bapak ini namanya pohon talas. Talas ini cirinya pertama, daunnya itu lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Kemudian ketika musim kemarau daunnya menggulung. Itu berbalik, dia berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kemudian daun talas juga memiliki zat lilin sehingga dia tidak mudah basah terkena air. Selanjutnya ini adalah pohon yang sering ditemukan di daerah kita, namanya pohon jati. Pohon jati ini mempunyai ciri yaitu ketika musim kemarau biasanya dia menggugurkan daun-daunnya. Tujuannya adalah mengurangi penguapan air. Selanjutnya ini adalah tumbuhan kantong semar. Ciri-cirinya pertama, tumbuhan ini termasuk jenis tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Kemudian kantong semar ini daunnya berbentuk kantong yang berisi cairan. Sehingga kalau serangga mendekat, masuk, akan diserap oleh nitrogen yang ada di dalam kantong semar tersebut. Kantong semar juga hidupnya di daerah dataran tinggi dan rawa-rawa. Anak-anak, selanjutnya ini adalah pohon kaktus yang sering kalian lihat. Kaktus ini mempunyai ciri pertama, dia pada batangnya ini dapat menyimpan cadangan air sehingga dia dapat bertahan hidup walaupun hidupnya di daerah padang pasir. Yang kedua, daun kaktus itu berbentuk duri kecil. Fungsinya itu untuk mengurangi penguapan air. Anak-anak, setelah mempelajari tentang materi ciri-ciri hewan dan tumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri khusus pada hewan dan tumbuhan yang dimilikinya itu bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Semoga materi yang Bapak sampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.